mematakan persoalan, tetapi lebih jauh kita mengharapkan satu pemikiran-pemikiran yang lebih mendasar bagaimana secara sistematis kita bisa keluar. Meskipun saya kira kajian ini sudah banyak dilakukan teman-teman lain, tapi kita ingin lebih dalam. Oleh karena itu kita bagi sesi ini dalam melihat situasi ekonomi makro yang akan nanti dibawakan oleh Pak Surosono Mdazuri, Pak Didik Rahmini, dan Pak Sidi Swasono. Sebelumnya saya atas nama panitia juga akan mengoreksi, ini ada makalah Pak Didik Rahmini yang prospek ekonomi Indonesia 2002, itu bukan makalah dari Pak Didik Rahmini, ini adalah hasil penelitian bersama dari kawan di Indef. Jadi mohon oleh Didik Rahmininya ini dicoret ya, supaya nanti tidak terjadi kesalahpahaman. Jadi ini adalah hasil dari penelitian Indef bersama yang termasuk Pak Didik Rahmini. Kemudian di sesi kedua kita ingin mendengar pandangan-pandangan dari Pak Wazir dan Pak Hamdi Hadi. Pak Hamdi Hadi sudah berada di kita juga panitia. Tentu saja saya kira suasana diskusi ini kita relax saja dan kita memanfaatkan semaksimal mungkin waktu yang ada dari kita semua, dan kita berharap partisipasi aktif dari kawan-kawan sekalian, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu semua. Untuk sesi pertama ini saya kira langsung dipandu oleh Pak Ustadz Arifin, juga rekan dari Indef, dan saya kira seluruh pembicara sudah ada. Mungkin saya langsung saja serahkan kepada Pak Ustadz Arifin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fadri, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diminta Pak Fadlizon sebetulnya untuk memandu ya acara ini. Saya agak sedikit rindu di antara ketiga guru besar. Saya adalah guru kecil, walaupun badannya paling besar. Pak Fadlizon saya juga iri. Beliau sudah berhasil menurunkan berat badannya, saya lihat itu, dan bulan tidak ketemu. Insya Allah sebentar lagi akan saya menyusul. Baik Bapak Ibu sekalian, sesi pertama ini kita fokuskan pada ekonomi makro dan kebijakan ekonomi begitu. Yang overall, saya adalah Profesor Didik Rahmini, lahir di Pamekasan 41 tahun yang lalu. Islam agama ada sekarang sudah 42 ya. Baik, pekerjaan adalah beliau adalah guru besar Universitas Perjumpana, dan yang saat ini juga pembantu rektor 1 di Universitas Perjumpana yang sedang juga di Central Luzon University selesai tahun 91. Di sebelah kiri saya persis guru besar juga Profesor Dr. Suroso Imam Zaduli di Universitas Airlangga. Beliau lahir di Madiun 13 Juni 1944. Pekerjaan seperti yang saya sebutkan tadi, belakangan juga konsultan di OECF yang sekarang berubah nama menjadi JABIC, Japan Bank for International Cooperation, dan dosen di UII dan IAIN juga begitu. Beliau FE UNER tahun 70 dan doktor tahun 86 di Universitas Airlangga. Yang paling kiri adalah Profesor Sri Edi Swasono, lahir di Ngawi. Oh, tempatnya berarti Sanggar. September 1940, beliau dosen di Universitas Indonesia dan masih sekarang adalah anggota MPR RI dan penasehat khusus Menteri Keuangan, Menteri Negara Bapenas ATMI. Guru besar FPUI, kemudian di Universitas Negeri Jakarta di Dikdakbud, dan memperoleh doktor filosofi tahun 69 di Universitas Pittsburgh. Baik, saya yang paling muda sekali lagi, saya mencoba memandu acara ini karena waktunya. Ekonomi Indonesia tahun 1990 masih tahun 2002. Jadi kalau kita lihat PDB harga berlaku itu naik sekitar 17 sampai dengan 16% itu pertumbuhannya. PDB harga konstan tahun 1993 itu pada tahun 98 itu krisis minus 12%, kemudian mulai naik 0,85,
4,77%, 3,4 dan 3%. Itu estimasikan tahun 2002. Kemudian jumlah penduduk itu juga naiknya masih 1,37, 0,92 karena akumulatif berbilang. Kemudian 2000 itu mulai naik 156, estimasi kami naik lagi 157, 158. Ini apa artinya? Bahwa ternyata nampaknya KB, program KB itu sudah mulai lepas, jadi dia mulai merambat naik lagi untuk population policy. PDB per kapita atas dasar harga berlaku bisa dibaca naiknya tinggi, tapi kalau PDB harga konstan tahun 93 naiknya itu pada tahun 98 turun 14,31 di sini. Ya. Terus naik 0,31, 4,4, 3,4, kemungkinan juga naik 3. Kalau di sini kita kurangkan atau kita bandingkan dengan pertumbuhan penduduk yang harus dihidupin juga, maka pendapatan per kapita konstan itu kisarannya hanya sekitar 1,5 sampai 2% saja. Nah, jumlah utang itu juga naik 5A di situ ada 134,7 miliar, 150, 147, 175 itu karena kemungkinan kalau tahun 2000 kalau membayar turun lagi 142 miliar, kemudian 2002 kira-kira 145 miliar. Utang per kapita itu tahun 97 689 US dollar atau 3,9 juta rupiah atas dasar harga berlaku. Naik menjadi 6,1 juta, 5,7 juta, 7,2 juta, dan memang per kapita kita penduduk Indonesia itu punya hutang kalau suruh bayar masing-masing adalah 7,1 juta per kapita. Jadi cukup berat. Jumlah penduduk miskin dalam jutaan juga 49 juta, terus sekarang turun tinggal 37,8 juta atau sekitar kira-kira tahun 2002 nanti 18%. Dari indikator ekonomi makro ini jelas perspektif ekonomi nasional kita itu jelas kurang. Ini ada juga data yang terakhir kami ambil dari Kompas yang bersumberkan dari ini juga nilai tukar rupiah itu meningkat terus, dan pada zamannya Habibie 8.000, kemudian sekarang naik 10.200 sekian, dan 2002 kira-kira 10.300. Jadi ini sehingga makin melemah. Nah, ini kita harus mempunyai tindakan di sisi moneter khususnya untuk mata uang ini. Kita harus berani seperti RRC yang mempunyai mata uang, dan juga Eropa mempunyai mata uang euro dolar, dan golden untuk Belanda, euro dolar dan Deutschmark, euro dolar dan franc. Maka kita harus mempunyai mata uang. Itu kita bisa dapatkan Indonesian International Currency. Itu in English juga bahasa Inggris dengan perbandingan 1:10. Jadi ada dua mata uang yang standar internasional dan domestik yang sekarang ada, itu 1:10. Jadi kalau uang baru itu 1.000 perak, uang lama 10.000. Nah, ini diproses setiap tahun dikurangi uang lama 10%, ganti uang baru. Itulah yang disebut dengan disguise devaluation system. Jadi devaluasi tidak tentara, jadi berproses selama 10 tahun. Jadi pada 10 tahun yang akan datang $1 tinggal 1.000 rupiah. Ini adjustment begini harus berani untuk menguatkan rupiah, tapi jangan sentrik. Selain itu juga di beberapa pasar jadi utang kita memang tinggi, maka
sebetulnya tahun 97 itu telah terjadi crash landing. Jadi satu penurunan yang take off itu ternyata hasilnya adalah crash landing. Karena apa? Karena selama beberapa tahun ini, 30 tahun lebih, itu kita membangun berdasarkan physical development yang dibangun fisiknya dan agak jauh dari pertimbangan functional development, dan itu dibiayai dengan utang-utang luar negeri. Jadi setelah bayar utangnya, maka kita collect tambah adanya spekulasi falas dan lain sebagainya. Nah, ini crash landing terjadi pada tahun 97-98, kemudian naik lagi, dan sekarang belum recovery. Karena apa? Karena untuk recovery itu paling nggak level of income-nya harus 1080 US dollar, dan sekarang kira-kira jatuh tinggal 600 US dollar saja. Jadi kira-kira dengan kenaikan 1,5% atau net increase kira-kira 2%, itu diperlukan waktu 20-30 tahun lagi untuk level yang sama dengan sebelum jatuh pada tahun 97 pertengahan 2050. Kemudian juga nampaknya untuk beberapa policy yang dihandle Bappenas ini kelihatannya apakah tidak mengerti atau bagaimana, saya tidak tahu. Jadi institutional policy-nya juga tidak jelas, quantitative policy-nya nggak jelas, qualitative policy-nya nggak jelas. Jadi quantitative policy adalah kalau satu variabel ekonomi dirubah, itu secara simultan itu akan berubah yang lain. Tapi justru yang dirubah adalah kenaikan BBM dan juga pencabutan subsidi yang itu mempunyai multiplier ganda terhadap harga ataupun biaya penjualan ataupun biaya transportasi. Nah, ini merupakan satu kebijaksanaan yang mudah tapi tidak populer di kalangan masyarakat menengah bawah. Kemudian untuk institutional policy, Bappenas, Bapeda tingkat 1, Bapeda tingkat 2 selama ini hanya menghasilkan collectional planning, kolektif departemen sektoral planning. Jadi dia hanya kumpulan dari perencanaan departemen sektoral, pendidikan nasional, kemudian kehakiman, industri dan perdagangan, itu dikumpulkan. Jadi belum menghasilkan yang namanya integrated planning. Nah, ini dampaknya apa terhadap pemborosan dan overlapping banyak sekali. Ditambah dengan physical development yang nampak fisiknya saja, tapi fungsinya kurang efisien penggunaannya. Contoh kami berikan, yang kami maksudkan pembedaan functional development dan behavioral development. Kita membangun universitas, itu kursinya bagus, mejanya bagus, pakai AC dan sebagainya. Tapi di pondok pesantren itu hanya pakai tikar dan gambar, dia sudah bisa pintar. Jadi dia sama pintarnya yang satu itu infrastruktur ataupun peralatan fisiknya itu lebih mewah, berarti dia tinggi, sedangkan satu bisa pintar juga, tapi kosnya rendah. Juga kalau ini di level tingkat 2, terminal angkutan desaan itu dibangun dengan 150-300 juta. Tapi zaman dulu, zaman para wali itu kalau membangun terminal angkutan desaan itu hanya dia tanam pohon beringin atau pohon waru, sudah tutup, kemudian potong bambu, ikat-ikat jadi berduduk. Itu retribusinya untuk satu ikat dan sebagainya sama. Jadi di sini di angkutan pedesaan itu berlakukan itu, orang juga mau nunggu di situ, retribusi juga 500 sampai 2.500. Nah, dengan satu terminal yang mega 300 juta, retribusinya sama. Nah, disinilah ada banyak pemborosan pembangunan, dan secara teknik itu pendopo di Jawa Timur itu ada 80.000, itu harus cukup. Demikian juga kantor BKKBN. Padahal kantor BKKBN itu pakai AC, mestinya
struktur bangunannya yang harus rendah, struktur harus tinggi. Nah itu berapa ibu kantor, gentengnya, pemborosannya berapa, ranknya berapa, usulnya berapa, dan seterusnya dan seterusnya. Sedangkan pendopo yang juga harus 70 tadi, yang dipakai ruangannya hanya 10%-nya saja, dan itu pun seminggu ke sebulan sekali. Nah, ini banyak pemborosan untuk masalah space inefficiency, time inefficiency, green inefficiency, ini ngumpul jadi satu, sehingga pemborosannya cukup besar, di mana bisa 30-40% itu hilang. Dan yang aneh sekarang kabinet ini tidak kompak. Politik dagang sapi keluar lagi antar parpol, dan yang dipikirkan adalah 2004 harus menang. Bagaimana caranya mencari duit? Nah, jadi caranya itu peningkatan minyak itu bulanan, itu lebih bagus karena nanti akan terjadi perdagangan DO. Sebelum itu naik besok malam, sekarang sudah dilepas DO, baik yang dimasukkan pada tanker offshore yang keluar dulu ataupun tanker-tanker di darat yang ribuan jumlahnya. Nah, kemudian kalau perdagangan DO ini 100 miliar, maka dalam 2 hari atau 3 hari sudah menghasilkan 25 miliar, tinggal bagi-bagi saja. Nah ini satu contoh. Ini ada kans untuk mencari dana. Demikian juga banyak hal-hal seperti misalkan kita rokok cukai tembakau itu bisa juga dimainkan. Nah itu jumlahnya bisa triliunan. Itu dari Gudang Garam aja itu repot cukai tembakonya itu paling tidak 14,5 triliun. Jadi kalau itu diatur saja itu lumayan. Jadi hal-hal begini, ini yang harus dikontrol, Dan begini masih banyak juga kita banyak dibodohi luar negeri, terutama kawasan-kawasan segitiga pengembangan antar negara. Kita dibodohi oleh Singapura. Pertama diminta briket arang bakau, katanya untuk manggang sate itu arangnya, ternyata untuk kosmetik dan untuk obat-obatan penjahat kiai itu yang dari bakau. Kemudian dia terujukannya itu juga dari batang tembakau, itu ternyata dipakai chopstick juga, bahan chopstick, batang korek api dan tusuk gigi. Jadi ini kita diakal-akalkan saja. Kemudian untuk itu diperlukan juga Singapura mengimpor pasir dari Tanjung Uban dan sebagainya sekitar Batam. Itu katanya untuk reklamasi laut. Tapi itu sudah setelah dicuci dari Indonesia. Apa yang terjadi? Diambil kuarsanya, diambil pasir besinya, diambil pasir cornya, baru yang aluvial untuk pakai itu untuk timbunan. Dan Singapura kalau tahun 60-70 itu tiap tahun bertambah 1 km persegi, sekarang bisa bertambah 2 sampai 3 km persegi, dan tanahnya dari Indonesia. Sekarang berkembang lagi satu bisnis pengurangan sedimentasi selat-selat di Kepulauan Riau. Itu retribusinya hanya setengah berapa sen, Singapura setengah sen Singapura per kubiknya. Jadi kapal itu lewat ngambil lumpur laut. Itu apa yang diambil adalah biji, timah, dan aluminium. Nah, ini kita nggak ngerti. Nah, beri konsesi supaya nanti dana pemilu naik. Itu nggak boleh ini jalan. Jadi inilah kita banyak kebocoran. Kemudian yang terakhir, dalam kontrak-kontrak pertambangan dan galian secara internasional kita juga banyak dibodohi. Itu PT Galian Mining, Equator Mining yang di Mahakam. Itu kontraknya antara kalau nggak salah di Mantara dan Australia. Itu tambang pokoknya adalah emas. Tapi dalam kontrak itu kalau ada hasil tambahan itu milik Australia. Ternyata 1 ton tanah itu kalau diproses itu menghasilkan 1 gram emas dan setengah gram perak. 1 tahun hasilnya adalah 14 ton emas.
berarti 7 ton peraknya langsung terbang ke Australia. Jadi baik produknya itu miliknya. Kemudian dan dari Freeport juga begitu, ngomongnya tambang tembaga, tapi dari produknya emas dan uranium. Nah, mestinya nggak dibuka tambang itu. Tanah kita itu nggak ada tambangnya di bawah, tapi sertifikatnya digadaikan di bank itu laku. Nah, berarti kalau ini ada potensi tambang 100 km persegi, itu dibuat 10 sertifikat yang namanya surat hak guna usaha, masing-masing 10 km persegi. Ini bisa dijaminkan kolateral di bursa internasional. Kalau 15 tahun pinjaman nggak bisa mengembalikan Indonesia, maka option untuk hak guna usahanya ini diberikan pemegang sertifikat hak guna usaha yang terakhir dengan production sharing 70%. Jadi 70% milik yang punya eksplorasi, 30% untuk Indonesia. Nah, dengan cara begitu kita akan nggak merusak sumber alam kita, tapi kita dapat duit. Nah, juga berpengalaman di hutan Amazon, sebetulnya hasil hutan itu kalau dibudidayakan dengan baik, itu hasilnya 2 kali lipat dibandingkan membangun kayunya itu sendiri. Jadi dari ekspor tekstilnya, serangganya, kulit buaya, kemudian ketan dan sebagainya. Jadi sebetulnya masih banyak titik terang di sini, tapi hanya nampaknya pemerintah kita itu tidak tahu apa yang dikerjakan secara terpadu. Dimana untuk population policy-nya bagaimana, monetary and fiscal policy-nya bagaimana, kemudian untuk sektorialnya bagaimana, dan kemudian juga hubungan internasionalnya bagaimana. Jadi selama kabinet tidak kompak dan top birokrat kita juga tidak mengerti apa yang kita kerjakan, ya insya Allah krisis ini akan makin panjang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Profesor Suroso Imam Zazili. Waktu menjaga untuk keperluan 2004 yang sudah dikupas tadi, fiscal policy, monetary policy, dan planning policy yang justru tidak berjalan. Kemudian saya berharap nanti Pak Didi Rahimi akan menyampaikan mungkin ada beberapa jalan keluar dari permasalahan dan indikator yang sudah disampaikan Pak Suroso, walaupun tidak ada salahnya kalau ingin mengumumkan indikator juga, tapi kira-kira direction ya, perbaikan economic policy kira-kira seperti apa. Kita persilakan Pak Didi Rahimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin juga menyampaikan rekasi dari Indef. Saya bagian perubahan diskusi dari Indef yang merupakan hasil kolektif. Saya mengirimkan tidak dengan nama saya, tapi ditambah sendiri, tolong dicoret saya. Ini merupakan tim Indef. Bapak Ibu sekalian, sedikit berbeda dengan Pak Suroso bahwa Indef itu melihat indikator-indikator baik lingkungan eksternal maupun faktor-faktor internal, termasuk faktor-faktor ekonomi politik pemerintahan sekarang. Kita itu sudah relatif bisa memprediksi bahwa tahun 2020 tidak lebih baik dari tahun 2000, kecuali terjadi perubahan-perubahan dalam skala kolektif nasional, di mana orang bangun bangkit dan kemudian menggerakkan seluruh kepercayaan investor, perubahan-perubahan signifikan. Tapi apabila ini seperti ini, maka Indef dengan prediksinya, ini sudah 3 bulan lalu ya, kita memprediksi 3 bulan yang lalu, dan sampai sekarang relatif masih valid karena perubahan tidak terjadi secara signifikan. Itu bahwa ekonomi itu akan tumbuh di bawah 3%. Tepatnya itu ada pada halaman 5. Bahkan mengapa? Apa implikasinya kalau ekonomi itu tumbuh? Kalau ditambah 2 atau 3% tahun, pasti separuh dari kehilangan pendapatan pada tahun 98 itu belum bisa. Itu juga berarti kan kegiatan-kegiatan investasi, kegiatan terutama pada buruh. Pak Bogor nanti kita minta bicara bagaimana kondisi buruh sebenarnya. Sebab implikasi ekonomi politik dari pertumbuhan yang rendah dengan tingkat kesabaran masyarakat itu akan saling
bertali temali. Itu mengenai pertumbuhan. Saya tidak bisa mengatakan, wah kita yakin bisa tumbuh 5% begitu. Dan bahkan saya tidak bisa mengatakan seperti Pak Suroso tadi 3%. Kita memprediksi di bawah 3%. Sama ya? Oke ya, ini perbedaan sedikit nggak apa-apa. Tapi intinya kita ingin menyatakan bahwa kalau kita lari atau kita naik mobil, bensin kita sedikit loh, mesti hemat-hemat. Yo AC-nya kita matilah misalnya, atau kita menggunakan cara-cara untuk efisiensi dan segala macam. Ini message yang ingin kita sampaikan. Yang berikutnya, Bapak sekalian, adalah inflasi itu kritis, biasanya ya 10% atau di bawah itu, tapi kita memprediksi di atas 10%. Kalau tidak bisa terkendali, inflasi itu punya efek spiral dan bergeraknya itu cepat. Karena inflasi ini psikologi orang, jadi ekonomi ini sebenarnya psikologi. Cuma kita tidak pernah diajari fondasi dari psikologi. Psikologi orang kalau kita politik seperti domba kan, kalau dar kena gitu, satu terkejut, yang lain semua terkejut. Nah, ini kondisi inflasi dan taruhannya tentu apabila ada keterkejutian seperti itu pada sosial politik. Nah, harga minyak yang dulu kita menikmati ongkang kaki ya, sebenarnya pada masa Gus Dur enak karena harga minyak kan tinggi. Dan sekarang kita dulu sempat 24, 25 melonjak tinggi, sekarang itu sudah di bawah 20 ya. Jadi US dollar per barel. Nah, indikator-indikator itu ditambah dengan indikator Pak Suroso tadi, pengangguran dan seterusnya, ini relatif kita masih prihatin dan itu tidak kita katakan pesimis, tapi sebuah analisis terhadap realitas yang merupakan satu metode critical path method, satu cara untuk melihat yang paling kritis agar kita menyiapkan instrumen yang terbaik untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Nah, bagus sekali, pada halaman 7 di dalam bahan diskusi itu adalah utang luar negeri. Utang luar negeri kita, kalau kita perhatikan, saya sebenarnya dalam pidato guru besar saya atau analisis saya melihat mengutip masa betul sekalian di halaman 7 ini perbandingan antara ini APBN yang sangat krusial dan sebenarnya instrumen paling bagus bisa kita perbaiki adalah luar negeri itu ya, kita itu sekitar antara utang dalam dan luar negeri itu sekitar 162 itu, tapi indeks memperkirakan sekitar 201 triliun. Ini perbedaan yang sebenarnya kita mengkalkulasi relatif jauh lebih banyak. Nah, bagus sekali ya, secara sektoral ini kesimpulan terakhir lah tentang angka indikator makro, karena kita tidak akan membahas lebih jauh. Pak Suroso tadi sudah menyampaikan di halaman 11 indeks itu proyeksikan pertumbuhan. Dia adalah seorang konduktor dalam musik, dalam orkestra itu dia adalah konduktor, tidak usah dia memainkan peranan untuk memukul drum atau piano atau biola. Dia adalah seorang konduktor dan seluruh perhatian kepada dia, dan dia paling bertanggung jawab adalah menjaga momentum ya, kondisi ya, terutama moneter yang kondusif itu yang paling penting. Nah, kalau ini goyang, ya, maka ke belakang juga goyang. Termasuk sekarang, tatanannya kan sudah berubah. Bank Indonesia tidak bisa lagi dikendalikan oleh pemerintah. Dia sudah berdiri sendiri. Dulu mau digebukin sama Gus Dur, nah nggak bisa. Bertengkar di dalam sama Bank Indonesia berkelahi itu. Nah, sekarang orkestra itu masing-masing yang interdependen dan independen itu harus dijaga oleh leadership ekonomi. Jadi tugas pertama, agenda pertama yang paling penting itu saja adalah bagaimana momentum ya, kondisi iklim yang kondusif ini dijaga, itu yang paling penting. Sebab pasar atau investasi itu adalah spontaneous order, yaitu tatanan yang spontan terjadi, tidak usah dikomando oleh siapapun. Kalau situasi bagus, maka dia akan datang. Coba kita lihat menakar ini, menteri-menteri nggak tahu kalau kan susah. Saya bandingkan nih Pak Edi,
istri saya itu seorang dokter di bawah tenaga, tapi dia tetap ke kandang. Saya ketika pakai mobil ke dalam disuruh jangan ribut-ribut, nanti gak bertelur. Ayam aja kalau ribut-ribut dikit gak bertelur. Jadi seorang penjaga ayam itu ngerti bahwa kalau ribut-ribut, ini seorang menteri gak tahu orang dia pasti lain semua. Jadi sekarang attitude behavior itu kita gak mendukung. Jadi pilihan seorang menteri pilihan bukan ini, saya nggak bicara. Temannya Bomar. Ini setengah-setengah menteri kalau dulu. Tapi Pak Wepen gimana? Ada dia baik-baik. Ya itu kira-kira ini yang gagal dilakukan, dan ini bukan pekerjaan Bu Mega, ini pekerjaan politik action. Kalau dalam Ronaldo misalnya menjadi konstruktif tanpa itu Ronaldo ya itu politik action, politik responsibility itu pertama. Yang kedua yang saya kira sangat penting adalah bagaimana satu institusi dari refleksi kepercayaan yang muncul, misalnya ya pasar modal itu bisa mulai ada greget naik. Pak Edi ini menantang Laksamana Supardi, lebih baik BUMN itu dibuin pabrikan, going public, sehingga itu masyarakat luas yang harus yang memiliki, gak usah banyak-banyak, itu 15%. Jadi ada alternatif ya, Pak Edi mengkritik jangan dijual ke asing dengan cara-cara namanya strategi dan seterusnya, maka lebih baik di going public. Nah itu kalau tidak ada pasar modalnya, kepercayaan tidak tumbuh, maka sulit. Nah ini ditumbuhkan, misalnya ini alternatif Pak Edi setelah ada alternatif yang menggasak cara-cara itu, tapi ada alternatif. Tapi yang Pak Edi tidak setuju itu menjual Bandara Soekarno-Hatta. Nah dia setuju separuh aja dijual, separuhnya dijual, boleh, katanya tidak boleh dijual. Nah hartanya itu kayaknya cukup dijual. Tidak kepada saya, Soekarno-nya boleh dijual, hartanya tidak boleh. Soalnya ada pemegang saham yang paling dominan di sini, yaitu itu agenda kedua. Jadi bagaimana institusi yang bisa menampung sebagai bendungan kepercayaan dan pasar modal dan seterusnya itu bisa itu yang kedua. Yang ketiga saya kira yang paling penting adalah membenahi sektor fiskal. Sektor fiskal ini adalah instrumen langsung yang paling penting dipegang oleh pemerintah. Setelah kita kan bicara pertemuan dari Pak. Ini ada 4 mesin yang menggerakkan ekonomi, dan kita belajar ekonomi itu 5 tahun, 10 tahun, cuma satu tujuannya, yaitu full employment. Udah titik, kan itu aja Pak Edi. Sama dengan belajar ya, itu cuma neraka dan dosa doang. Jadi 10 meter itu cuma neraka sama surga, nggak ada lagi. Nah, saya katakan bahwa dari 4 mesin itu yang mati investasi mati, kedua konsumsi mati karena masalah rendah. Ketiga APBN fiskal mati, yang hidup sedikit ekspor. Nah hidup kan 2 aja supaya bisa lebih baik lagi, yaitu diantaranya fiskal. Nah pertaruhan yang paling penting fiskal itu adalah bahwa utang luar negeri tahun yang sangat besar. Jadi lebih baik indeks itu mengajukan, terutama sudah derajat, yaitu undang-undang pembatasan pembayaran utang luar negeri. Misalnya tahun lalu sebagai contoh kita sudah mengumpulkan pajak dari seluruh rakyat Indonesia ini 156 triliun. Tapi APBN yang sekarang kita harus membayar utang domestik sama utang luar negeri, yaitu 73 utang luar negeri, pokok dan bunga, dan 60 triliun utang luar negeri yang PKPS itu, yang untuk bayar PKPS, berarti 133 triliun. Coba bayangkan adil enggak? Bahwa 100 pajak yang dikumpulkan banyak, tapi banyak sekali harus kita bayarkan untuk utang luar negeri maupun dalam negeri. Nah ini menurut saya harus dengan politik. Nah politik itu yang gedor-gedornya di luar sudah gede sekali, tetapi DPR-nya pemerintahnya ini kurang kuat. Itu agenda yang ketiga yang saya penting untuk lakukan, yaitu bagaimana menghidupkan kemampuan fiskal. Nah sekarang fiskalnya sudah defisit sudah hampir 5%, tetapi kemudian disuruh orang untuk membuat proyek besar. Gak bisa, defisitnya dulu dikurangi, baru bikin proyek yang besar.
Kemudian agenda yang keempat yang paling penting adalah menghidupkan lembaga-lembaga besar ya, yang menjadi inti dari krisis itu, yang ada BPN. Nggak bisa seperti sekarang ya. Indomobil waktu pemerintah mengambil alih itu harganya 2.500 per lembar saham. Sekarang dijual cuma 500. Bagaimana pertanggungjawabannya? Ini satu soal yang menurut saya ya nggak bisa dong orang seperti Pak Edi kan diam kayak gitu aja pasti mencari kan nggak bisa melihat kayak gitu. Kemudian yang agenda kelima menurut saya BUMN itu tumbuhnya rendah sebenarnya, efisiensinya rendah. Kalau Anda lihat ke perkebunan, wah itu sistem feodal, laboratorium feodalisme paling bagus di dunia. Dan saya sedang melaporkan ke Jaya Suprana untuk masuk MURI. Jadi perkebunan. Bersekolah untungnya banyak, tapi bocornya juga banyak. Nah, coba Anda lihat di Palembang itu ada pola feodalisme. Ini direktur utamanya di atas, ya, menghadap ke kayak seminar kita di atas. Stafnya manajernya di bawah. Wah, ini sudah refleksi yang paling bagus dari laki-laki. Nah, kalau ini dihidupkan, dibikin bagus dan seterusnya, dibuat publikan lebih transparan dan sudah akan baik buat kita semua. Saya kira itulah agenda-agenda yang paling penting untuk saya untuk mendorong ekonomi lebih baik. Ya. Di samping kita juga memerlukan selain kalau misalnya APBN berhasil dan itu pekerjaan politik, ya, ekspor berhasil, maka ini bisa menstimulasi ya, investasi-investasi dari pemerintah, termasuk juga pelan-pelan ada kepercayaan bahwa ekonomi jalan investasi akan masuk. Kira-kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didi. Ada beberapa jalan keluar tadi. Pak Sarotol pertama tadi di bidang moneter bergerak disguise ya. Devaluation system begitu 110. Kemudian Pak Didi menambah dengan memperbaikan kebijakan fiskal yang secara langsung juga pembatasan utang luar negeri. Tapi kata penerima Nobel Robert Munder, kebijakan yang fiskal yang akan kuat kalau ada free flow, dengan pula sebaliknya kebijakan moneter akan bagus apabila fiskalnya juga cukup strong. Di Indonesia dua-duanya tidak ada. Dan tadi ada efisiensi BUMN dan BUMN dan seterusnya. Nah, terakhir saya beri kesempatan pada Pak Profesor Edi Suarsono, mungkin ada pandangan lain lagi yang tadi belum disentuh, boleh sedikit. Bapak sekalian mungkin perlu tidak ada salahnya ya. Indonesia baru saja Bapenas, karena Pak Edi juga staf di penasihat juga. Indonesia baru saja meluncurkan Human Development Indicator untuk Indonesia yang diturunkan dari Human Development Index ya, yang menyangkut software development di Indonesia. Walaupun Pak Edi Anda tahu mengkritik keras ini karena masalah bangsa kita tidak diindikatorkan di sana. Tapi minimal ada indikator begitu yang nanti mungkin akan Pak Edi singgung juga saya pikir pada diskusi kita kali ini, karena yang kita bahas mulai dari indikator sampai kepada kinerja sampai kepada way out gitu. Baiklah, saya persilakan Pak Profesor Edi Suarsono untuk mempresentasikan pemikiran-pemikirannya Pak Edi. Saudara sekalian, saya akan mengomentari beberapa dan baru kemudian saya akan menjelaskan pertama singkat saya. Saya kira saudara Profesor akan sangat efektif bahwa suatu ketika nanti Anda mengundang pertemuan semacam itu, tapi khusus bagaimana caranya nyari duit. Ya, itu harus soalnya kenapa pasir dengan isinya dan bisa memperluas 2 km panjangnya. Artinya juga itu ZEE kita makin sempit. Kalau Singapura ke sini kita rugi. Jadi kalau misalnya kita mau jual pasir pun kalau perlu, oke, jual pasir, tapi yang lebarkan yang menjauh dari Indonesia. You ngambil ZEE di Pasifik sana, kan? Ini kita bodohnya juga nggak akan. Ini
big money. Ya. Ikan. Itu juga kita bisa mencari. Yang dicuri saja 5 miliar US. Kenapa nggak dipanggil aja pencurinya? Suruh mencuri 10, guided lagi. Ya, guided, mencuri 10, lalu bagi 2. Kita dapat 5. Tentu ada perincian di mana angkatan laut harus dilibatkan, kalau tidak malah kong kali kong lagi seperti BKPS. Tetapi banyak uang. Mengenai uang yang belum disinggung, kita hanya paling-paling bicara mengenai 70 triliun di dalam APBN yang bunga. Bunga itu membayar obligasi. Obligasi itu untuk membail-out maling-maling BNP. Bagaimana kita mengeluarkan obligasi untuk restrukturisasi, istilahnya kan itu restrukturisasi, keren kan, dari mereka yang bayar bunganya rakyat. 70 dari 82 defisit, yang 70 adalah bayar. Saya kira tidak fair. Sampai sekarang kita hanya ngomong gitu. Nanti bayar depositonya, membayar obligasinya sendiri bagaimana? Yang jumlahnya 600 sekian triliun, 652 atau 57 kalau nggak salah. Bagaimana bayarnya belum menjadi pembicaraan. Kemudian kemarin saya mendengar bahwa tidak di dalam umum, katanya di ruang kabinet atau dalam pertengkaran dengan Kuwait, Kepala BPN mengatakan semua 477 triliun kerugian kalau itu pakai BKPS, anggap aja itu the cost of recovery. Yang gila saya atau dia? Pembangunan 477 triliun itu adalah development expenditure untuk 10 tahun Republik ini, kira-kira. Dengan saya memperhitungkan harga rupiah pada waktu itu, waktu dia pinjam BLB, ya waktu pinjam BLB. Nah, jadi sungguhnya, dan sekarang untuk mencari duit, kita hanya menjual barang-barang. Ini kan sindroma berkaitan pribumi kan, kalau kepepet, ngutang, jualin barang, menggadaikan cincin kawin. This happen. Jadi ini memang saya setuju dengan strategi. Sungguhnya tidak terlepas daripada leadership. When the leader tidak mengetahui ini suatu bahaya nasional, dia lakukan. Dan di dalam orkestra, seorang redaktor memang tidak harus main sendiri, tapi waktu persiapan untuk memainkan itu dia kasih tahu bahwa flute-nya kalau you main Mozart, flute-nya nggak begini loh, staccato-nya nggak begini loh, staccato-nya mesti begitu loh. Hingga tiap dirikan mempunyai cita rasa. Itulah dikatakan bahwa dirikan itu memang the performer atau dirikan. Nah ini tidak. Jadi mungkin kalau nanti ada tim yang ini bagus, ini jangan lebih dari 50, ini pas. Masing-masing suruh ngomong caranya menambah kekayaan atau income negara. Dan ternyata banyak sekali. Sekarang ini ada 20 triliun. Kira-kira itu ada 20 triliun nilai kayu yang sudah ditebang di hutan. Yuk biarin 2 tahun lagi habis dimakan rakyat atau anda sendiri. Kenapa tidak ada breakthrough yang diciptakan? Ya karena birokrasinya konvensional. Dalam keadaan krisis yang dibutuhkan bukan dokter konvensional, dalam keadaan krisis yang dibutuhkan dokter yang bisa melakukan kegiatan darurat ekstra konvensional. Harus ekstra konvensional. Nah Pak Doro Jatun itu orang konvensional banget. Dia sudah menyetujui BKPS, waktu dikritik bingung sendiri, kemudian dia membentuk tim penilai, jadi suruh menilai apa yang dia terlanjur tanda tangani, berarti waktu tanda tangan dia nggak tahu kan? Ya, saya bilang begitu tadi pada Pak Presiden. Pak Presiden mati-matian membela Megawati. Pokoknya yo, kasih kesempatan loh. Dia kan lagi belajar, ini. Waktu jadi wakil presiden itu waktunya dia sekarang
benar begitu. Apa? The people have to be the people have to suffer a lot, be deprived because of learning proses yang lambat. Dan Pak Prasetya keterucut ngomongnya, iya dia jam 8. Pak Prasetya loh yang ngomong kayak jam 8 sudah tidur. Mana bisa presiden dalam keadaan begini jam 8 tidur? Saya yang berarti tua begini jam 12 jam 1 masih kerja kok. You pikir lah nggak bikin gara-gara Pak Bison ini nggak bangun ke besok buat? Oke, nah sekarang saya gambarkan. Jadi benar, jadi hanya ini, ya. Dengan ada dirinya yang jelas, mempunyai platform, oleh karena sama bisa platform, maka tahu mau kemana kita bersama, hingga bisa ada sinergi maupun keserempakan, gerak serempak yang sama. Begini, memang pendapatan kita hanya $400 sekarang. Orang bilang pendapatan Indonesia anjlok $400. Dulu hampir 1.200, etc. The hell with that. $200 itu kan dolar parity. Tetapi kalau purchasing power parity, kita 2.000 loh. Purchasing power parity, $2.000. Karena begini, saya mengundang seorang sahabat saya, seorang ahli finance. Ya, dia Soros itu, ya George itu, ya Soros kecil itu. Ini Soros yang gede, ya saya. Waktu saya bawa ke Pak Suroso, karena dibawa di UI kan orangnya kayak gitu loh. Ya, merasa pintar sendiri gitu kan. Ya, makanya saya bawa ke tempatnya Pak Roso. Dia bilang apa? Bukan main Indonesia ini. One of the most efficient economy in the world. One. Dan yang ngomong bukan orang sembarangan ini. One of the most efficient. How can Garuda run its business? Dia bilang begini. I pay only 180 and you put me in business class back and forth. Kemudian sampai di Surabaya nggak jadi pulang. Tak bawa, kasihan dia biar lihat Borobudur. One of the second world's wonders. Ya keren tuh ya, ini rusakin Borobudurnya keren ya. Kemudian kita, ya sudah, tiket udah dimasukin sak. Kita beli tiket. Merpati. Dia lihat, oke, ada boy. Bayarnya $24, terbang 40 menit. Ya kok, 2.240. We pay only $24. Yeah, saya bilang iya ya. Habis itu saya bawa dia masuk ke hotel. Bagi dia hotel masuk diangkat, nggak ada di Amerika masuk bawa keluar diangkat. Good morning sir, good evening sir, segala macam gitu. Saya bilang, Pak kasih 5.000-an banyak, untuk itu 5.000, tapi kalau untuk mandor 10.000. Tak kasih bulan ribu dan 5.000. Sebenarnya enggak. Dilayani baik. Kemudian waktu pulang, dia ngintip, pengen tahu lagi dia. Ya, ini sekira betul, ya saya bayar udah. Jadi gue masih di spend. Saya bilang $29. Karena itu memang 290.000. How can it be? Makanya dia bilang di airport ketemu sama Bambang Sudibyo. Ngomong, ini bekas Menteri Keuangan, dia ngomong, your economy is really very good sustainable economy. Well, the Indonesian always say the economy is collapse. Nah ini state of mind, State of mind adalah suatu kekuatan luar biasa bagi diri kita. Mari kita bangun. Ya, who said that our economy is collapse? No, yang collapse kan kabinetnya aja. Karena apa kabinetnya collapse? Karena dia ngertinya hanya fiscal policy and monetary policy, Dia tidak tahu ada income policy, dia tidak mau tahu bahwa di situ ada employment policy, dia tidak mau tahu kalau ada productivity policy. Nah, di sini look at the productivity policy. Coba, the productivity is decreasing. The productivity of the Indonesia is decreasing. Kenapa akan ditingkatkan? Ya, mungkin decreasing karena nggak mau bertelur karena yang jaga ayam teriak-teriak dulu. That is possible. That is very possible. Nah, jadi bagaimana dengan income policy? Bagaimana dengan employment policy?
kita ngomong 2%. Employment policy, let the employment take care of growth. Jangan growth is expected can be able to take care of employment. Let the employment will provide growth. Let the employment provide income. Let the employment provide value added. Jadi ini memang saya nggak tahu kalau bagian ini mesti diapain kita di kabinet itu. Mengenai pemborosan, ya saya tahu memang Indonesia diajari boros karena telah menjadi, kita ini telah menjadi human habit. Orang Inggris nggak mau nyebut manusia itu human, no, human, tidak, dia nyebutnya human being karena being. Jadi Jean-Paul Sartre, Jean-Paul Sartre, teori eksistensialis itu masuk sini. Jadi human is not just a human, but being. Jadi eksistensialis, keberadaannya, keadaannya, martabat harakatnya itu menolak. Tapi Indonesia, human being sudah berubah menjadi human habit. Kalau belum punya Rolls Royce, kalau belum punya clear di rambut, kalau belum punya apa itu Denko, apa itu susu itu, pokoknya having. Dan saya dengan berat sekali mengawasi anak saya untuk tidak bermodel pikiran human habit. Harus punya handphone, harus punya ini, harus punya itu, harus punya itu. Kalau belum gitu belum menjadi human. Dan semua tujuan hidup menjadi human habit, menjadi habit. Nah, inilah yang sumber pemborosan. Padahal Pak Rosso tadi menjelaskan tidak seharusnya boros. Saya ingin menjelaskan yang saudara Didi katakan betul. Mengapa harus privatization? Kenapa harus privatisasi? Kenapa tidak go public? Tony Blair itu mengkoreksi kesalahan dari Thatcher yang privatization. Dia rubah privatisasi menjadi go public. Kenapa Telkom kok dijual? Kenapa nggak suruh beli orang Telkom sendiri? Guru Telkom. Kenapa nggak disuruh beli saya yang menggunakan jasa Telkom? Kenapa kok pabrik semen dijual ke Cemex? Kenapa kok pabrik semen tidak dijual kepada developer bahkan kalau perlu toko-toko dan tukang-tukang? Dia bilang Pak Bidulnya kemarin, why you created 657 trillion bonds, obligasi? Kalau keluar obligasi kita punya, kenapa nggak keluar obligasi untuk rakyat? Karena obligasi adalah created asset. It's money creation, bukan money lending, ya. Money creation. Dari teori-teori semacam itu sudah dihilangkan dan kita tidak perlu takut ini. As long as proyeknya adalah kalau dalam keadaan seperti ini harus berani seperti Presiden Amerika yang meninggal karena darah tahun 30. Roosevelt. Kenapa tidak seperti Roosevelt? Tidak usah menunggu makhluk lain. Pokoknya nomor 1 tidak import. Nanam, orang-orang nanam di pekarangan, apa saja yang bisa ditanam. Dan import. And they created bonds yang menandatangani dia sendiri. Create bonds. Jadi a paper of nothingness begitu ditandatangani, paper worth something a lot. Memang diperlukan credible Nikawati to sign the bond. Kemudian saudara, Anda mungkin tidak tahu bahwa deposito kita adalah deposito yang bisa dimonitor tinggi. Itu kira-kira 450 sampai 500 triliun. 90% daripada itu dimiliki oleh deposan yang 10 miliar. 90% of it. Deposan yang 10 miliar. Jadi kalau saya punya deposito 50 juta gitu, itu bagian yang 10% tadi. Bagian yang 10% tadi kita ini. Saya kira di sini tidak ada yang 10 triliun. Nggak ada anggota partai keren. Jadi look at that. Ya, sekarang saya ingin lanjutkan. Apakah ini bukan skenario? Gampang sekali, saudara. Kita mulai dulu dengan yang dalam negeri. BLBI 16% atau 70%. Siapa yang ngatur? The market. Which market? Market itu terdiri dari 3 kelompok besar.
money atau funds owner, ya penyandang dana, penyandang stok, monopoli, penyandang stok, dan spekulan. Kan itu market. Jadi jangan menuntut agar menteri itu ramah sama pasar. Ternyata dituntut ramah sama pasar, di lobby dia sama pasar. Yang 3 orang itu, dia kelompok besar tadi, ya, penyandang dana dari luar negeri maupun dalam negeri, korupsi ataupun BLBI karena itu penyandang dana. Itu the market force. The market forces di bidang supply. Jadi saudara, BLBI itu 16% atau 17%, tergantung dari deposan-deposan besar itu. Kalau ibu nggak mau naikin, buat tarik, buat transfer ke dolar. Gua borong dolar di sini dengan rupiah saya. Begitu dolar diborong, naik itu dolar. Dan ketika dolar naik, ya ditaruh dolarnya di Singapura. Dengan waktu, beda waktu, 1 jam saja, kalau dia transfer back ke money dia menjadi rupiah, berapa untungnya dia? Jadi saya khawatir, rate bunga yang tinggi itu jangan mimpi gampang diturunkan. Itu akan dipertahankan tinggi, karena dengan demikian baik juga untuk perampok aset negara dari luar negeri membeli dengan murah. Cemex murah banget membeli sana, dolarnya tinggi kan. Jadi saya khawatir ini dolar ini di-maintain untuk tetap tinggi. While the economy buktinya bisa hidup, dan tidak bisa hidup hanya dengan Jakarta Surabaya bolak-balik bisnis kelas hanya 180 dolar. Ya, kalau naik Mandala lebih murah lagi. Dan itu sustained, tidak akan bangkrut, malah sustain beli kapal terbang baru. Look at it. Jadi di sini ada distorsi yang saya khawatir luar negeri, IMF atau kekuatan luar di balik IMF ikut main. Saya ingin minta perhatian bahwa privatisasi bukan go public. Yang dilakukan Tony Blair sekarang adalah go public. Biar rakyat yang punya Telkom, biar rakyat yang punya CNBC, biar rakyat punya Soekarno. Itu yang dilakukan Tony Blair. Dulu rakyat hanya mempunyai BUMN 5% pada waktu Margaret Thatcher. Sekarang rakyat yang mempunyai BUMN di Britania Raya menaik menjadi 28% dari rakyat membeli. Terus bakal bangganya kalau pegawai Telkom memiliki saham. Dan kita sebagai pengguna Telkom tidak hanya matching kalau itu matching ke sana kemari membawa ini, tetapi tidak memiliki saham. Dan murid-murid saya tidak ya, dokter-dokter yang sekarang jadi analis pasar modal, tidak hanya ngomong pasar modal, tapi dia juga punya saham. Dan dia tidak punya saham itu ngomong kayak begitu. Dan ngomongnya cenderung untuk membela kekuatan modal. Tapi dia sendiri tidak punya saham, nggak mampu dapat saham. Jadi kita tetap in London, cuma karena sudah predasi ya. Namanya neo-in. Nah sekarang penutupnya adalah saya mau bikin platform. Platform ini adalah platform dari mana harus punya platform. Ya, kalau nggak punya platform ya bagaimana? Ya, harus punya platform. Dan saya ingin perhatian pada platform kelima ya. Platform kelima bahwa yang kita disempower yaitu pembangunan yang keliru. Kalau pembangunan ekonomi dikatakan baiknya kayak apa, tapi kalau memecah belah bangsa dan negara, ya pembangunan yang keliru. Terus yang dibangun adalah rakyat, bangsa dan negara, bukan GNP. Nah, oleh karena itu perlu perubahan paradigm. Let's be develop the people. Ya, let us empowering the people, bukan disempowering. Yang saya lihat sehari-hari, people are being disempowered, bukan empowered. Ya, kalau empower itu pemberdayaan, kalau disempowering adalah berhubungan. Dan saya kira rakyat lebih dihubungkan. Salah satu bukti yang tidak bisa dielakkan, terms of trade pedesaan selalu turun. Dulu 1 kilogram beras bisa membeli 2-3 sandal. Sekarang 3 kilogram beras baru dapat 1 sandal. Jambi dulu 1 kilogram getah
dia bisa dapat macam-macam. Sekarang 5 kilogram getah tidak bisa menghidupi keluarga. Jadi ini adalah disempowerment dalam makro level. The people are completely disempowered. Jangan bilang empowerment. Ya kayak apa sih yang di-empower? Saya belum pernah lihat rakyat kita di-empower. Saya completely disempowered. Memang pendidikan di buku ini meningkat, tetapi sikapnya dia tergantung pada yang kaya. Tidak berubah. Yang kaya tidak bermanfaat bagi yang miskin, yang pintar tidak bermanfaat bagi yang bodoh. Jadi tidak ada perubahan dalam indikator. Menurut saya tidak ada. Tapi di sini bilang pasal pendidikan meningkat, kualitas, kuantitas, ya itu sudah baik. Tapi I don't think bahwa Indonesia sudah menjadi bangsa yang mandiri. Terima kasih. Bapak dan Ibu sekalian, saya di pesan panitia kopi break tidak ada break, jadi dipersilakan yang perlu kopi ambil satu giliran keluar begitu sudah tidak terpotong kita semangatnya. Oleh karena itu saya langsung saja buka sebelum saya sudah mencatat beberapa hal memang. Saya beri kesempatan maksud saya untuk memberikan pertanyaan diskusi supaya efektif, mungkin satu orang maksimal 2 pertanyaannya yang jadi ditujukan kepada siapa, kita interaktif saja, tidak perlu saya tampung, jadi supaya terjawab tuntas. Karena kalau kebanyakan ditampung mungkin tidak kena. Saya sendiri yang suka membahas. Saya persilakan, ada pertanyaan, mau sebut nama dari mana, ditujukan kepada siapa, pertanyaan komentar juga boleh. Beberapa jalan keluar sudah ditawarkan oleh para panelis tadi, apakah reliable, apakah tidak, atau mungkin Bapak punya jalan keluar lain, atau ada kasus lain yang mau dibedah, silakan. Silakan. Ya Pak, mohon sebut nama. Saya Hari dari LIPI. Pak Hari apa ya? Salim Hari. Salim, mohon. Mungkin singkat saja. Sebelum ini mungkin ke Pak Edi tadi. Dari tahun 97 mungkin Pak Harto sudah tahu diri bahwa Kaleser pernah mengatakan kalau terjadi pengembalian dana atau kan tidak bisa jual aset-aset yang ada. Saya nggak benar ada lama bicara di televisi. Waktu itu di zaman tahun ini Pak Edi juga dengar. BUMN Pak ya, BUMN kita kan bisa jual dan itu lunas. Kenapa itu tidak dilakukan sekarang? Itu pertanyaan saya. Pak Edi kalau nanti bilang itu segera untuk bangkit. Terima kasih. Terima kasih. Sampai langsung persilakan Pak Edi. Ya betul. Cuman Pak Harto saya kira itu statement politiknya itu lengkapnya. Kita mau punya infrastruktur. Bahkan kalau Pak Harto masih bisa ngomong, dia akan ngomong. Nah itu Habibie, Gus Dur sama Megawati kan menikmati infrastruktur yang saya dirikan. Dan itulah utang ke situ. Coba bayangkan kalau nggak tinggal di jalan tol dan waduk-waduk dan bendungan-bendungan, mereka mau apa dalam keadaan itu? Kira-kira begitu. Jadi itu political statement. Hanya tentu BUMN yang dijual harus dipilih. Pak Harto sendiri tahun 74 mati-mati oleh mahasiswa saya karena masih miskin kok mau bikin apa-apa. Jawabannya adalah strategical, yaitu untuk menyatukan Indonesia dibutuhkan para pasar. Sekarang kita lakukan perkelahian dihapuskan. Nah itu karena justru tidak perlu tahu. Di BCI dia ngomong sama saya, ini jangan main-main. Gus Dur bilang, iya aku ini dihapuskan. Dia pernah bilang sama saya kapusan dari di BCI. Nah, makanya yang salah ya yang milih dia. Dia bukan sama saya dan belum lama bilangnya. Nah, saya waktu Gus Dur jadi presiden, saya belum anggota MPR. Gus Dur jadinya setelah Gus Dur kan. Baru aja jadi. Jadi ini apa? Ini mohon dijelaskan kira-kira ini mengapa ini seperti terjadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nuryana. Saya persilakan sebelumnya.
dari PBB. Iya, mengenai peranan pemimpin. Memang sangat mengkhawatirkan. Baru-baru ini ada beberapa teman profesor di depan menceritakan ketika presiden kita ke Jepang dan berhadapan dengan kalangan intelektual, setiap pertanyaan yang diajukan dia menjawab segmen dan secara kertas terus. Apa yang bisa diharapkan ke depan? Dan baru minggu yang lalu saya ketemu dengan seorang pengusaha terkenal di Indonesia, sangat positif, yang mengatakan tahun 2002 adalah petang gajah bulan kulita. Hanya repotnya jam 2 siang nggak bisa ketemu lagi. Petang gajah. Ya, petang gajah. Nah, keterkaitan dengan ekonomi makro yang saya tanyakan mengenai undang-undang investasi, Pak. Sekarang saya ikut dulu, Pak Didik sama Pak. Tadi kurang sini, dari pagi ini. Nah itu juga mereka bertanya-tanya, kalau mereka bikin MOU, mau kemana nih? Apakah setiap kabupaten atau setiap kecamatan? Nah mereka bertanya. Dan yang terakhir itu Pak Edi mengenai perdebatan pasal 33 tuh Pak. Karena tahun 2002 ini sidang tahunan terakhir mengenai amandemen ini. Kira-kira gimana langkah-langkah yang harus kita cermati mengenai pasal 33 itu dikatakan ekonomi kerakyatan itu luar biasa. Yang menengah ke bawah dibandingkan komentar. Terima kasih. Saya jurnalis dari Himpunan Praktisi Penyiaran Jakarta. Saya ingin menanyakan dua hal, mungkin pada Pak CLD sama Pak Didik mengenai PKPS yang saat ini lagi kontroversial. Sejauh mana yang harus kita lakukan mengenai PKPS, karena persoalannya kan kalau kita lihat banyak, hampir semua pengamat menyatakan bahwa PKPS merugikan. Tapi kemarin ada diskusi dengan Anggito Abimanyu masyarakat. Nah ini kan menarik gitu, pernyataan seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua persoalan Argentina. Harus Argentina mengingatkan atau menyadarkan kita bahwa kita juga bisa kasus kalau tidak menyimpang ke Indonesia juga, atau mungkin lebih parah dalam skala yang lebih besar karena penduduk atau employee juga lebih banyak dibanding di Argentina. Ada usulan banyak kalangan LSM mengenai moratorium hutang, itu bisa nggak dilakukan. Lalu saya pernah juga diskusi dengan banyak orang, sebenarnya kan hutang yang paling banyak itu adalah swasta. Lalu bisa nggak kita tidak, atau pemerintah tidak harus bertanggung jawab terhadap ini? Karena kalau kita lihat semua hutang ternyata juga dijamin oleh pemerintah, termasuk hutang swasta. Ini bagaimana ini solusi terhadap persoalan-persoalan seperti ini? Saya cari pengalaman sosial, daripada cabut subsidi harga naik terus dapat 11,5 triliun katanya dibagi, tapi cara membaginya bagaimana dan di mana itu banyak yang tidak tahu. Seperti kasus profit betul jannah. Ya, jadi itu kemudian juga itu tadi saya sudah beritahu Biro dan Biro Bicara itu juga hasilnya. Kemudian berikutnya menghadapi otonomi. Kalau Indonesia ini dibagi 32 provinsi habis per wilayahnya, maka kita punya 32 provinsi bagi habis. Indonesia nggak punya wilayah, tapi minta uangnya banyak. Di sini kan jangan yang punya daerah sendiri, uangnya sedikit. Otonomi ini sekarang yang terjadi, kalau soal pekerjaan diturunkan, kalau soal uang nanti dulu. Ini yang terjadi. Tapi nampaknya juga, mohon maaf ini Pak Benas itu tidak bisa bilang. Soal dasar itu sama semua. Padahal ada 7 provinsi eksklusif yang tidak sama dengan yang lain, yaitu Aceh, Jambi, Sumatera Selatan, Riau, kemudian DKI Jakarta, Kalimantan Timur, dan Papua atau DKI Jaya. Ini penanganannya beda dengan provinsi yang lain. Kalau pola dasarnya sama, kemudian visi dan misi itu regulis, Batam itu visi dan misinya adalah bandar dunia yang mana. Padahal bandar dunia yang ada, bandar dunia itu di dunia itu hanya ada 33. Yang 3 itu
Jakarta, Lombok, dan Kalimantan Pusat. Nah, kalau Batam itu visinya itu bandar dunia yang ada ini kapan gitu? Ini masih kecil, tentunya baru 350 juta atau 400 ribu. Tapi untuk di bandar dunia itu yang bandar dunianya sudah naik dari tanpa. Jadi ini seorang, jadi makro policy tidak bisa dijabarkan dalam makro regional policies dan micro access. Ini tidak jelas. Bandar dunia yang madani. Ada usulan lokalisasi judi dan prostitusi. Padahal masyarakat madani adalah masyarakat yang pekerjaannya legal semua. Tidak termasuk yang legal activities, PSK, prostitusi, penyelundupan, spekulasi, itu tidak boleh. Nah, jadi ini visi dan misi digariskan, tapi prakteknya jadi beda. Jadi hal-hal begini otonomi daerah itu belum bisa dijabarkan ke bawah. Kemudian terjadilah satu tarik ulur keseimbangan keuangan. Tapi yang mempunyai sumber daya alam dia bisa menuntut. Misalnya 70-30, Aceh mulai 70, pemerintah pusat 30. Rio ikut kemudian. Nah, Jawa Timur itu sumber daya alamnya kecil, tapi punya pajak BPH dan BPN, pajak tambahan nilai dan pajak penghasilan itu 30 triliun setiap tahun ditarik ke pemerintah pusat. Tapi yang mau kembali adalah 79 triliun. Berarti Jawa Timur memberi subsidi pada pemerintah pusat, bukan pemerintah pusat memberi subsidi pada Jawa Timur. Nah, ini kalau undang-undangnya sumber daya alam, maka penarikan pajak itu tidak terimpor. Jadi untuk membangun jembatan Surabaya Madura 2,5 triliun saja, ngemis pada 3 presiden beberapa dapat. Ini Gus sama Bumega. Lalu pinjam dari Kuwait itu baru boleh itu mau dibangun. Dan itu juga belum disetujui. Padahal itu store 30 triliun kembali hanya sekitar 25% saja. Jadi mestinya porsinya seperti Aceh dan Riau mestinya. Kemudian ada juga dalam otonomi daerah ini juga kita berhadapan dengan era global. Tadi disebut oleh Prof. Siyadi, IMF ini dermawan apa yang terjadi itu. Asalnya itu begitu. Karena apa? Kita ini akhirnya bunga kita itu yang kita bayar itu juga tinggi, lebih tinggi daripada kalau yen itu didepositokan di Jepang. Jadi kita membayar lebih tinggi daripada kalau orang Jepang mendepositokan yen di negaranya sendiri. Itu paling-paling 1 sampai 1,5% per tahun. Kita bayar biasanya 1,5%. Ini bahwa IMF itu bukan dermawan, tapi dunia. Kedua, banyak persyaratan yang harus kita ikuti untuk mencairkan 400 juta US dollar. Atau kalau 1 tahun 4,5 miliar, itu HAM harus dicairkan, paten harus dicairkan. Nah, paten itu yang benar itu MH. MH Najib itu punya kaset, dibaca. Kaset pun dibaca, udah segitu banyak caranya, biar aja dia berdapat duit. Berarti kalau orang ini masyarakat yang madani tadi, itu ilmu pengetahuan itu harus diamalkan. Temuan-temuan itu innovation, itu merupakan gabungan dari jutaan ayat-ayat dari ilmiah itu menjadi teknologi. Kalau itu dipatenkan, royaltinya hanya dapat di dunia, di akhirat kita. Jadi makanya RRD di satu pesawat jet atau bagaimana dipredari kemudian dia modifikasi sendiri. Nah itu sehingga hak paten, HAM dan sebagainya itu merupakan peluru substitusi untuk menguasai, menjajah ekonomi negara-negara berkembang. Jadi kalau penjajahan secara fisik sudah tidak bisa, maka penjajahan ekonomi dengan berbagai macam dari globalisasi, nafta dan sebagainya. Sedikit masalah nafta, American Free Trade Zone area. Itu kan ada
sama Amerika Serikat ngajak Meksiko, mula-mula Meksiko nggak mau, nah diborong ke besoknya, dihancurin dulu, baru MF dulu. Sama, jadi Malaysia itu ngotot kan mau dan sebagainya. Asia Tenggara ini bagaimana? Dihancurkan dulu, nah, termasuk Argentina. Jadi memang, jadi kalau money supply kita itu berapa? Jadi 120 triliun itu hanya 12 miliar. Kalau negara-negara besar itu mengoperasikan membeli rupiah itu dengan 4 miliar US dollar, itu sudah sepertiga atau 12 triliun kalau di Singapura. Nah ini rupiah itu nggak ada membayar gaji 2 triliun. Mau nggak mau dia nyetak, setelah nyetak itu lepas, maka hancurlah rupiah kita. Nah ini cara-cara menguasai ekonomi Indonesia antara pemerintah dengan luar negeri. Tetapi kontrak ini bukan kontrak private antara Panitia dengan saya. Ini pertanyaan tentang moratorium. Jadi fondasinya begini. Kalau saya dengan saudara Panitia, itu tanggung jawabnya sampai ke akhir juga tanggung jawab saya. Kalau saya punya utang, sehingga itu semuanya serba private individu dan kalau dikubur ya itu nanti tanggung jawab teman-teman saya. Tetapi sosial kontrak atau kontrak di publik ya, itu ada syarat-syarat ya, karena orang yang tidak ikut serta di dalam utang itu akan terkena dampaknya kalau utang itu dilaksanakan tidak sesuai aspirasi, tidak punya dampak negatif pada publik dan seterusnya. Nah sebenarnya syarat-syarat itu tidak memenuhi. Apa syarat yang penting itu? Kalau kontrak kontrak utang itu syaratnya adalah transparansi, ya, demokrasi dan seterusnya. Nah syarat-syarat itu kan tidak ada, dulu kan semuanya serba tertutup. Sehingga kalau dihitung, sekarang ini sisa-sisanya masih banyak dan bisa dilacak. Memang utang luar negeri bunganya rendah, bahkan hampir nol. Tapi kalau dilihat dari manfaatnya, dia jauh lebih besar dari komersial. Nah itu yang sudah dilacak dan harus dikerjakan. Makanya itu Indef mengajukan pembatasan utang itu untuk mencari jalan tengah dari orang yang mengusulkan non-plan dengan yang mengusulkan good boy seperti pemerintah sekarang bayar terus walaupun rakyat menderita. Ini jalan tengahnya adalah DPR sebagai ya, pemegang otoritas publik perwakilan rakyat. Dia juga menggugat proses-proses yang terjadi di masa lalu. Nah, bagaimana caranya? Dua level ya. Jadi saya tidak mengatakan itu sebagai sebuah gerakan LSM boleh tidak Bapak. Saya mengajukan dua level. Pertama, DPR harus berani untuk membuat undang-undang yaitu pembatasan utang. Jadi yang kita mampu karena APBN ini berhubungan dengan pendidikan, kesehatan, gizi anak-anak hilang, itu pertaruhan luar biasa. Saya tadi sudah katakan mengumpulkan tahun lalu 150 triliun, kita bayar utang domestik sama swasta itu 133, itu besar sekali dan mengorbankan banyak hal. Di Argentina itu partai tengah dan kiri ketika semua yang diminta IMF itu dipotong, gaji pensiun, gaji kemudian pendidikan, subsidi tenaga kerja macam-macam dipotong, maka break. Dan ketika break mereka memobilisasi dia, boleh selesai berkuasa. Nah karena itu ini ciri dari kontrak publik. Nah kontrak publik di masa lalu itu enggak sudah berhasil syarat-syarat. Nah itu jalan tengah ini saya kira penting undang-undang itu. Yang kedua, Bappenas itu mempunyai 5.000 proyek satu tahun, setiap tahun dan sepertiga atau lebih sepertiga itu utang luar. Itu ada pelabuhan itu dan segala macam. Sangat banyak sekali. Filipina pernah meminta untuk mempelak utang, yaitu proyek bataan. Jadi berbatan itu nuklir, proyek nuklir menghasilkan listrik tapi tidak berjalan. Parlemen minta itu mempelak aja, tidak boleh karena tidak bermanfaat bagi negara. Langsung proyeknya. Nah, kita lihat sekarang pelabuhan, gedung segala macam, banyak biayanya. Kan kita ini orang bodoh, saya ini bukan arsitek, bukan sipil. Saya tahu kalau saya bangun rumah. Kalau BTN ya itu 400-500 ribu per meter persegi. Kalau yang mewah sedikit 1.200.000 itu sama. Itu semua diperiksa di buat itu. Artinya setelah undang-undang mereka, oh ini dia dibangun dengan markup 100% itu. Dan katakan yang kita minta untuk di moratorium dihapuskan ini, tapi kan tidak ada kerja. Pemerintah kan tidak melakukan itu. Ya, tidak melakukan apa? Bagaimana ada tim di lapangan untuk dilakukan? Itu saya kira.
paling penting untuk dilakukan yaitu melakukan legal action, yang kedua melakukan satu eksekutif terhadap masalah-masalah itu. Banyak sekali dan kita punya utang besar karena itu. Nah tadi kaitan dengan pertanyaan tadi, waktu itu Pak Harto dia bilang bahwa kita, ya Pak, pertanyaan pertama tadi, bisa membayar, tidak usah khawatir dengan utang. Tapi kan tidak tahu bawahnya bagaimana juga. Kita bisa membayar dengan BUMN. Pak, sekarang saya sudah melihat data utang luar negeri yang sudah kita bayar 80 sampai 99. Jumlahnya kira-kira 120 miliar. Sudah kita bayar utang ini. Kita bayar dengan APBN-nya dan segala macam. Luar negeri saja, utang luar negeri saja dan pemerintah saja, tidak termasuk utang swasta dan tidak termasuk utang domestik. Sekarang kita punya masih sisa utang yaitu 75 miliar. Berarti in total, secara total jumlah utang kita yang sudah pernah kita bayar dan dibayar itu 200 miliar. Sekarang 150 BUMN itu berapa nilai? Tidak lebih dari 30. Jadi untuk bisa cover seluruh utang pernah kita bayar dan akan kita bayar itu 200 dibagi 30 7 kali 7 kali dari jumlah BUMN yang ada sekarang. Itu kan berarti problemnya problem sistematik secara 7 kali Pak. Jadi sekarang ini nilainya tidak lebih dari 30 miliar. Itu kira-kira 300 triliun nilai dari BUMN itu. Jadi utang ini sebuah kecelakaan besar dan ini menggambarkan seluruh proses politik sama ekonomi di Indonesia. Utang, birokrasi, swasta itu menggambarkan semua. Jadi saya bisa bercerita seluruh ekonomi dan politik dari segi satu bisa gitu. Oke, yang soal PKPS otonomi saya tidak bisa menjawab tadi Pak Arto sudah jawab pasal 33 Pak. Saya ini tim ahli MPR, nah saya ini kan anggota MPR. Nah, saya dianggap musuhnya sekarang karena tidak kuat, tapi enggak, saya dulu tidak. Saya hanya istilah saja perbedaan dengan Pak Mugi, karena Pak Mugi itu ini pokoknya seperti ini kata-katanya. Nah saya kan susah bahasa 40-50 tahun yang lalu dan sekarang beda. Saya nggak tahu bagaimana solusinya itu. Antar generasi itu susah. Saya kira itu Pak. Terima kasih Pak Edi. Yang tersisa beberapa negara dan tadi ada politik yang mungkin ada. Sekalian, saya lagi di Brasil akan ada pertemuan seluruh dunia dari 140 negara terupan yang artinya ingin minta memplan odious debt. Odious. Kita sebut odious memang karena hutang itu dilakukan tidak yang menguntungkan rakyat. Hutang itu dilakukan even though not necessary to disempower, tapi most of them proyek-proyek bank dunia ini semua menggusur rakyat. Tunjukkan mana yang tidak menggusur rakyat. Saya diminta oleh Kadin Jawa Tengah untuk bicara memberdayakan UKM. Ternyata saya duduk di hotel yang dulunya adalah Pasar Ngapeman yang 150 kakak tergusur, dan waktu saya tanya Kadin kemana itu 150 orang tergusur, apakah mereka menjadi better off atau menjadi worse off, dia nggak bisa jawab. Aku pulang, saya bilang aku pulang aja. You bilang empowerment kepada rakyat, kok di hotel yang sebagai simbol melumpuhkan rakyat. Jadi saya pulang aja, nggak usah terima honor, nggak usah terima tiket kapal terbang, aku di Solo di bulan-bulan. Ya, itu saya omong. Tentu akhirnya saudara sekalian, ini ya tentu saya terus serap terus. Tapi I claim that I should not continue karena Anda salah tangkap, Anda kagum sama gedung, tapi Anda tidak pernah kagum pada rakyat. Jadi mengenai odious itu terlihat di seluruh dunia. Saya yang tahu yang akan dilakukan Profesor Basir, dia minta seorang anggota DPR. Saya mencarikan berapa saya anggota DPR yang menggebu-gebu waktu tak ngomong bahasa Inggris, nggak iso Inggris. Ya, buat apa saya membantu dia $2.000? Ya, terus kan pokoknya saya kasihkan aja nih bantuan pribadi dari saya $2.000 terserah deh.
Tentu $2.000 pun saya juga minta orang lain. Kadang-kadang minta dia saya. Tetapi itu nanti ada anak muda, harus muda, nggak boleh nggak muda, harus muda. Biar dia ngerti bagaimana negara kita diokoh-okoh. Dia harus belajar akan sama terhadap Indonesia yang sejati. Mengenai petang dedet ya, memang kalau petang dedet itu nggak mau kita, ya itu kalau memang kita mikir utang, ya petang dedet. Oleh karena itu saya tadi mengusulkan kepada saudara Fadlizon, ya, yuk hasilnya seminar ini saya usulkan ada forum yang Anda bentuk khusus orang-orang suruh ngomong bagaimana mencari duit buat negara. Ya pasir singkang dijual ke Singapura, ya ikan yang dicolongi. Kenapa kita nggak main sama malingnya berbagi dulu? Loh, iya, itu Mas Prabowo ini sama saya ditugasi pemerintah untuk ngumpulin maling, tak kumpulin ketemu maling ya. Ayo, kumpul, ya. Jangan nyuri 5, nyuri sekalian 10 bagi 2. Itu bisa kalau tetapi decision maker-nya kan nggak ada. Ledak itu. Itu orang cungkran kan. Satu, diajak ngomong nggak bisa. Jadi ada kayu dan yang telah ditolak, ya ini kita ini bagian sakit hati nih. Yang ditolak itu sekuritisasi kok ditolak ini. Nah saya kalau kontrakin rumah kan berapa? Oke 3.000 per tahun. Alright, kan 5 tahun dibayar jegren dong. Kontrakan kok kontrak. Saya mau beli LNG Anda dalam 5 tahun. Ya harganya terserah market fluktuasi atau even. Oke, bayar 5 tahun dong. Kok nyicil tiap kali beli baru bayar, nanti jual ke orang lain nggak boleh. Nggak apa privilege untuk kita. Mau kontrak, sekuritisasi, ayo, yuk 5 tahun bayar ke depan. Pokoknya jangan itu sama IMF kok kasar banget. Malah digituin saya. Pak Prabowo, tentara jangan diem dong. Kalau bagian-bagian begitu ya. Jadi kedua saya usulkan ini sekaligus menjawab pertanyaan masalah ini ya, mulai grassroots dari sana. Ya, jadi sekaligus ya empowering of the grassroots. Seperti saya katakan, the grassroots economy, jangan bilang people's economy. Nanti kita dikira komunis sama Amerika. Ya, Amerika lagi sensitif kalau gitu. Ya, people's grassroots economy, grassroots economy. Nah, itu